hampir jam 11. Aku mengantuk, tapi aku kepikiran. Kenapa lambang pramuka itu harus tunas kelapa di Indonesia? Nah guys, menarik gak sih? Kayaknya nggak ada yang bahas deh kenapa lambang pramuka itu harus tunas kelapa di Indonesia. Dan setelah aku cari-cari, alasan kenapa tunas kelapa bisa menjadi lambang pramuka di Indonesia, itu mungkin kita sebelum kesana mungkin lebih baik kita bahas sejarahnya dulu ya teman-teman ya. Dari data yang aku cari, tunas kelapa itu diciptakan oleh siapa? Ayo, aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Yang jawab Boten Powell tak pukul ya kamu ya. Jadi tunas kelapa itu diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono nomor 9 yang juga merupakan Bapak Pramuka Indonesia teman-teman. Diciptakannya itu pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. 14 Agustus adalah hari apa? Ya betul, Hari Pramuka Indonesia. Lalu pemilihan ikon tunas kelapa itu karena tunas kelapa atau lebih tepatnya pohon kelapa itu adalah pohon yang hampir semua bagiannya itu bisa digunakan dan dimanfaatkan teman-teman. Misalnya nih daun pisang, daun kelapa itu bisa digunakan untuk membuat ketupat. Lalu pelepah kelapa itu bisa digunakan untuk main. Lalu buah kelapa itu bisa untuk kesehatan, bisa untuk makan, bisa untuk minum, bisa untuk AA. Lalu batok kelapa bisa jadi areng, lalu serabut kelapa bisa menjadi sapu. Jadi hampir semua bagian dari pohon kelapa tuh bisa dipakai guys. Tapi kalian kepikiran gak sih di dunia yang semakin hancur ini ya, apakah masa depan akan ada pohon kelapa? Apakah anak cucu kita akan tahu pohon kelapa itu aslinya kayak gimana? Dan apakah anak cucu kita akan terlahir sebagai hydrokoko? Jadi aku akan memberikan 3, tidak hanya 1, tidak hanya 2, tapi 3 alternatif kalau misalnya ikon tunas kelapa itu digantikan teman-teman. Malam-malam ngantuk malah bikin konten kayak gini. But anyway, ya udahlah ya. Nomor 3 adalah pohon pisang. Nah, siapa yang nebak pohon pisang? Karena pohon pisang itu hampir semua bagiannya juga bisa dimanfaatkan teman-teman. Misalnya nih, daun pisang biasanya dipakai buat bagi bungkus makanan yang eco-friendly. Lalu gedebok pisang bisa menjadi rakit. Karena kalau keadaan-keadaan biasanya yang genting-genting itu, gedebok pisang itu bisa mengambang di air teman-teman. Jadi bisa dijadikan rakit. Lalu pisangnya banyak nutrisi, bisa dimakan buat manusia ataupun hewan. Lalu jantung pisang biasanya bisa dijadikan sayur. Jadi semua bagian dari pisang itu bisa dimanfaatkan teman-teman oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu kalau misalnya nantinya kelapa itu ternyata punah dan anak cucu kita nggak bisa lihat kelapa, mungkin pohon pisang bisa menjadi solusi untuk ikon pramuka yang baru. Oh iya, yang paling esensial nih, pohon pisang bisa merubah perekonomian seseorang. Nomor 2, tahu teman-teman. Tahu itu adalah makanan paling versatile ya teman-teman ya. Hampir semua masakan itu bisa di-recreate dengan tahu. Misalnya semur ayam, gak bisa beli ayam, semur tahu. Ayam goreng, gak bisa beli ayam, tahu goreng. Ayam bulat, gak bisa dimakan, tahu bulat. Apa coba? Dan di Indonesia sendiri ya teman-teman ya, tahu itu kayak makanan esensial gitu loh teman-teman. Ya mungkin memang beberapa case tahu itu bukan menjadi main food ya, tapi jadi side food ya. Ada tahu goreng, tahu isi, tahu bulat, tahu crispy, tahu walik, tahu. Lalu kalau misalnya terlalu banyak gorengan bisa jadi sayur. Misalnya nih, tahu itu benar-benar versatile ya teman-teman. Kita sebagai anak pramuka yang fleksibel kayak tahu bisa diputar-putar, bisa jadikan apa aja. Bisa mengambil intisari dari tahu dan dijadikan ikon. Jadi kalian kalau misalnya bingung nih, kalau misalnya di dunia ini sudah gak ada kelapa, aku harus ganti pakai ikon apa ya? Tahu teman-teman. Tahu. Ini nomor 1 ya. Ini versatile banget, bisa apa aja, siap banting tulang kayak anak pramuka. Yaitu apa? Ya, betul sekali. Sandwich generation, teman-teman. Sandwich generation tuh adalah orang yang kuat loh, teman-teman. Selain harus membiayai orang tuanya, membiayai adiknya yang sekolah, membiayai adiknya yang kuliah,
membiayai kehidupannya sendiri yang lagi susah, membiayai ayahnya yang nggak mau kerja dan akhirnya